Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan terenak di dunia. Kata orang Arab ini haram. Ternyata harum. Ya, ini pertanyaan ini datang dari Asfi. Asfi bilang seperti ini. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini adalah haram, binatang ini halal, boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, di mana di sini Saifuddin Ibrahim ini mau makan bidua, mengucapkan basmalah, padahal dia sendiri sudah tahu kalau itu diharamkan di dalam agama Islam. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini menyampaikan dibohongin orang Arab selama 40 tahun. Katanya bidua itu haram, ternyata harum. Jadi kita dengarkan cuplikan selanjutnya, di mana di sini jemaat pendeta Isra Sorun ini mengajukan pertanyaan. Di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, bidua ini diharamkan. Kenapa banyak sekali orang Kristen makan bidua? Nah, jadi kepada teman-teman di sini, mereka itu ibaratnya kalau perintah itu bagi mereka adalah larangan. Kalau larangan itu adalah perintah. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ya, ini pertanyaan ini datang dari Asfi. Asfi bilang seperti ini. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Sebenarnya babi banyak dimakan oleh orang Kristen juga. Yang makan babi ini bukan cuma orang Kristen. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang makan babi. Tapi yang jadi inti persoalannya, mengapa orang Kristen makan babi, ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam Perjanjian Lama itu dilarang karena dianggap binatang haram. Nah, saudara perlu ketahui ya bahwa memang di dalam Perjanjian Lama ada larangan demikian. Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum Tauratnya itu ada 3 jenis hukum di dalamnya. Yang pertama itu namanya hukum moral, yang kedua namanya hukum seremonial, yang ketiga itu namanya hukum sipil. Kita tahan sejenak penjelasan pendeta Esra Soru, di mana di sini pendeta Esra Soru mengatakan di dalam Taurat itu ada 3 hukum. Hukum moral, seremonial, kemudian hukum sipil. Jadi hukum Taurat itu terbagi 3. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana cara mereka ini bisa makan bidua, kemudian dihalalkan oleh para pendeta. Sedangkan hukum Taurat ini sudah melarang, jangankan untuk dimakan, disentuh pun bangkainya ini tetap haram. Bagi wanita yang tidak menutupi kepalanya, ini wajib dicukur sampai botak. Jadi seperti itulah hukum Taurat itu. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru ini selanjutnya tentang bidua itu dihalalkan oleh para pendeta. Kita lanjutkan. Hukum moral misalnya 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Itu hukum moral. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini adalah haram, binatang ini halal, boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial. Ya. Lalu hukum sipil. Hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya kalau ada nabi palsu, tangkap dan bunuh mati. Kalau ada orang yang kedapatan berzina, rajam dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang melawan orang tua, hukumannya mati. Itu namanya hukum sipil. Nah, saudara-saudara, dari 3 hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum seremonial, hukum sipil jelas tidak berlaku. Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu. Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu. Dengan demikian hukum sipil tidak bisa kita berlakukan sekarang. Bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral itu harus terus berlangsung sampai kapanpun juga. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10, dikatakan di sana, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu
pembaharuan. Yang berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi ini hukum seremonial. Hukum seremonial hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari pendeta Esra Soru ini, apakah Anda yakin mau murtad, pindah dari agama Islam ke agama Kristen? Di mana pendeta ini mengatakan di dalam hukum Taurat itu ada 3 hukum. Tapi ada hukum yang tidak bisa dipakai. Di mana nanti pembaharuannya tiba, di mana yang haram itu bisa jadi halal. Padahal di dalam perjanjian lama itu sudah sangat jelas dikatakan, jangankan untuk memakannya, disentuh pun itu haram bagimu. Disentuh aja itu haram. Nah, tapi kenapa bisa seperti ini? Ini kan perkataan dari Paulus. Paulus mengatakan dengan digantungnya Yesus di kayu salib menghilangkan hukum Taurat, menghilangkan kutukan, menebus dosa manusia. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan menebus dosa manusia, menghilangkan kutukan, kemudian tidak pernah dikatakan di sini menghilangkan hukum Taurat. Ada kata sampai di situ menunjukkan ada batasan. Saudara, kalau dikatakan saudara libur sampai tanggal 10, setelah tanggal 10 masih libur apa tidak? Tidak kan? Hukum seremonial ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau begitu setelah waktu pembaharuan, sudah tidak berlaku. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Jadi saya juga sebelumnya pernah mendengarkan penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Kenapa hukum Taurat itu tidak dipakai lagi? Apa alasannya? Jadi pendeta Esra Soru pernah mengatakan dengan digantungnya Yesus di kayu salib itu pertama untuk menebus dosa manusia. Kalau boleh kita bertanya, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Sementara orang Kristen mengakui dia ini adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus ini katanya menghilangkan kutukan. Jadi Tuhannya itu disalibkan untuk menghilangkan kutukan. Yang ketiga, Yesus ini disalib katanya untuk menghilangkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan menghilangkan hukum Taurat. Malah Yesus mengatakan, aku ini melengkapi hukum Taurat, bukan menghilangkan hukum Taurat. Lalu dari ketiga ini perkataan dari siapa? Ini perkataan dari Paulus. Jadi Paulus mengatakan dengan digantungnya Yesus di kayu salib, pertama untuk menebus dosa manusia, kedua menghilangkan kutukan, ketiga menghilangkan hukum Taurat. Jadi Tuhan itu menebus dosa manusia kepada siapa? Sedangkan orang Kristen sendiri mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus itu meninggal, siapa yang mencabut nyawanya? Sementara dia Tuhan. Kalau kita mendengarkan dari penjelasan pendeta Yusuf Manukbulu, yang mencabut nyawa manusia itu adalah setan. Jadi Tuhan katanya tidak pernah mencabut nyawa manusia. Yang mencabut nyawa manusia adalah setan. Tuhan itu hanya mampu menghidupkan tapi tidak mampu mematikan. Ini kata pendeta Yusuf Manukbulu, yaitu sahabat dari pendeta Esra Soru ini. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.